Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh ini sepuh, takmir masjid, mbah kaum, mbah mutin, mbah rois ingkang estu kaula taklimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Dancer yang saya cintai, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Cinta yang kita rasakan adalah cinta yang halal, sebagaimana cinta antara seorang suami dan istri, bukan cinta orang yang berpacaran. Karena pacaran itu, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Maka atas izin Allah, malam hari ini saya sangat berbahagia. Hampir di semua tempat di Indonesia belum diperbolehkan mengadakan pengajian. Tapi satu-satunya kota dan kabupaten yang berani dengan tegas, oke, kami waspada dengan corona, tetapi tidak mengurangi rasa cinta kami kepada ulama, itulah Kabupaten Pekalongan. Maka ibu bapak rahimakumullah, Banser lumbuhnya apa-apa ya. Lemu ngadep. Banser duduk aja nggak apa-apa ya. Pak polisinya pada baik dia. Inyong curiga kalau polisi ini dia. Kenapa pakai masker? Apakah karena takut dengan corona atau merongos? Bagaimana cara pandang Islam mensikapi corona? Kita lihat Al-Baqarah ayat 155. Bagaimana kemudian Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Cangkemnya ngapa ya? Enggak, yang sana duduk aja nggak apa-apa. Kalau kita lihat ayat ini, manusia itu nggak akan pernah lepas dari ujian. Semuanya diuji oleh Allah. Tetapi ujian yang diberikan oleh Allah ternyata dalam Al-Baqarah 155 itu bentuknya apa? Bisyai,
dengan sesuatu yang amatlah kecil. Artinya apa? Ujian Allah itu tidak seberapa dibandingkan Rahman dan Rahimnya Allah. Karena manusia itu sudah diuji dari sononya. Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga, dikasih ujian. Ujiannya apa? Dilarang mendekati satu pohon. Ternyata iblis tidak tinggal diam. Bagaimana kemudian Adam dan Hawa terjerumus? Akhirnya apa? Nabi Adam, mohon maaf, Siti Hawa diprovokasi iblis, Siti Hawa merayu Nabi Adam. Dan akhirnya terjadi apa? Saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa gagal mengikuti ujian. Kenapa? Karena iblis merayu Hawa dan Adam atas nama Allah. Makanya cewek-cewek hati-hati. Kalau cowok sudah mulai demi Allah aku mencintaimu, itu pula yang dilakukan iblis di dalam surga. Jadi kalau cowok ngerayu cewek pakai nama Allah, berarti temannya iblis. Wih, jomblo-jomblo rungokno ku. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, truk aja gandengan kok, kamu jawab truk aja gandengan, sorry, Ferrari sendirian juga keren. Untuk apa gandengan kalau dekil? Santai saja, jomblo itu maknanya sendiri. Sendiri itu artinya mandiri. Mandiri itu artinya bank. Bank itu banyak duit. Jadi kesimpulannya jomblo banyak duit. Ujian sudah ada sejak Nabi Adam. Bahkan mohon maaf, nabi-nabi lain juga diuji oleh Allah. Belum lama kita berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan istri yang tidak punya anak. Namanya siapa? Ini uang bakalan masalah ngerti. Bojone Ibrahim serang di anak jadi ini badok banget. Lama-lama saya berdiri loh. Ibu-ibu lebih suka saya berdiri atau duduk? Itulah cewek. Di mana-mana suka yang berdiri. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan istri yang tidak bisa hamil. Namanya siapa? Siti. Ini jawab Hajar, ini jawab Sarah. Ini sing pekok sopo itu. Tolong yang dilihat yang di atas jangan di bawah. Masa kamu ngerasa sarungnya lucu? Apa menang isin? Saya tanya, istrinya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak namanya Sarah apa Hajar? Sarah. Ini piye to, Dik? Mumet dah sih. Kang ahli sholawat. Ahli sholawat. Istrinya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak namanya Hajar apa Sarah? Hajar apa Sarah? Sarah. Itu kan nonton sinetron ya? Ini juga bintang sinetron, sekarang jadi tim YouTube saya. Dulu pernah main film judulnya Beranak Dalam Kubur. Diuji, Sarah nggak punya anak. Akhirnya apa? Luar biasanya seorang Sarah. Wahai Ibrahim, saya tahu engkau pengen menggendong seorang anak, maka aku izinkan engkau untuk menikah lagi. Ono apa wong wedok ngongkon sing lanang kon rabi meneh kecuali saya. Bu, Ibrahim silakan menikah lagi. Kayak kemarin istri saya di pondok, ketika istri saya sakit dia bilang, Abah silakan menikah lagi. Langsung saya tolak. Sorry, saya tidak akan menikah lagi. Bagi saya kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Enggak, Le, kalau saya punya prinsip lain. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Kok aku rasa hidup karo Gus Miftah ya? Matane. Ini sudah diuji oleh Allah. Dan apakah ujian sampai di situ?
Ketika Nabi Ibrahim memutuskan menikah dengan Hajar, kemudian punya anak, takdir seorang perempuan mempunyai rasa cemburu. Akhirnya apa? Sarah cemburu dengan Hajar. Maka mohon maaf, laki-laki harus tahu, pada dasarnya perempuan itu dinikahi karena mau dinikahi karena dua hal. Satu, tidak mau diajak hidup menderita. Nggak ada kamu bilang sama perempuan, "Dek, ayo kita nikah, tapi besok kita hidup menderita ya," pasti nggak mau. Walaupun saya meyakini istri yang baik itu siapa? Istri yang baik adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul, Bu? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh, ngono lan tanggung jawab. Suami yang baik tidak akan mengajak istrinya menderita. Pasangan yang hebat itu siapa? Pasangan yang hebat bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wong rabiok gelem penake tok ora gelem rekosane. Nggih napa mboten? Maka dulu ketika saya menikah dengan istri saya bilang, kekurangan saya cuma satu, kelebihan saya juga cuma satu. Apa kelebihan saya? Banyak kekurangan. Apa kekurangan saya? Enggak punya kelebihan, rongos ya aku. Diuji, akhirnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak si istrinya Hajar. Ayo ngapa maning ya? Oh, ning ngono ki yo wong to. Ya udah, saya pindah ke sini ya, sini gak usah dilihat ya. Codot. Duduk, Bu, duduk. Iya ngono. Ana wong lanang wedok nyerempet dhewek ya. Mulih meteng primen. Iki yang ngono wis tuwa jilbabe ping. Alah. Wis lah ya. Cangkeme wong lanang ternyata temen ya. Kaya wong wedok iki lho antik. Oh, antenge masyaallah. Tapi wong wedok iki aneh. Aneh. Lah piye? Alis kerokan, hidup sambungan, irung suntikan, untu pageran, ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan, ya susu ketok gede ya ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok, wong lanang gaweane ngapusi. Oh alah yuyu, sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Siti Hajar dibawa pergi sama Ibrahim beserta anaknya. Ini kembali ujian dari Allah. Tapi ingat, orang-orang yang dengan ikhlas menerima ujian dari Allah pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau tidak ada sejarah Siti Hajar, Ismail dan Nabi Ibrahim pergi ke kota namanya Makkah, barangkali nggak akan ada cerita Makkah yang bisa kita saksikan hari ini. Artinya apa? Ketika seseorang menerima dengan ikhlas semua bentuk ujian dari Allah, di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Contoh begini, kamu jomblo kok bisa ngembat, nggak pacaran, begitu kamu menikah, ya Allah, demok tangannya wis seneng kita. Tapi kalau sudah tiap hari pacaran, belum menikah sudah goncengan kemana-mana, bahkan menikahnya kayak nyuwun sewu, kalau naik motor kayak boncengan ransel, pelek. Lanangnya begitu mudun saka motor boyo kayak jebol kabeh. Itu begitu menikah nggak indah. Maka kalau kamu diburi dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, aku jomblo bukan karena nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Saya dulu zaman kuliah nggak pernah pacaran. Kenapa? Bukan karena saya nggak mau, karena nggak ada perempuan pun yang mau dengan saya. Tapi saya nggak sakit hati, hari ini semua cewek melihat saya. Kalau kemudian orang bertanya begini, kenapa kok ujian itu banyak? Kenapa kok cobaan dari Allah begitu banyak? Saya jawab iya, kalau cobaan itu pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Dan ini harus kita lakukan secara istiqomah.
Gus, kok istiqomah berat? Iya, istiqomah itu pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa cobaan itu berat? Karena hadiahnya surga. Kalau cobaan itu ringan, hadiahnya payung. Paling kau gelas. Berat. Kita diuji dengan apa? Corona ini hanya satu bentuk ujian. Ujiannya apa? Minal khauf, rasa takut. Jomblo, takut gak bisa menikah. Santai. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Betul? Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Man lak musunat. Lanang kok menguyuh tok. Begitu bisa menikah, takut apa? Gak punya anak. Gak bisa menikah, takut. Begitu menikah, takut gak punya anak. Punya anak, takut gak bisa nyekolahkan anak. Punya anak, takut gak punya rumah. Punya rumah, takut gak bisa ngisi rumah. Dan seterusnya, minal khauf. Kemudian apa? Walju, dengan kelaparan. Maka kemarin kita beberapa bulan Indonesia dibuat lockdown. Apa itu lockdown? Otaknya ngelok, pendapatan down. Bahkan di Jakarta namanya PSBB. Apa itu PSBB? Kayak kamu dengan dia, perasaan sing biyen-biyen. Gara-gara lockdown yang terjadi apa? ODP, orang duwe pendapatan. Kalau kamu juga ODP, orang duwe pacar. Cie, merongos. Santai wae. Tak dengake sik bojomu ayu. Rondo anak 15. Waju wanaksin minal amwal. Diuji oleh Allah dengan apa? Berkurangnya harta. Gara-gara kita nggak bekerja, nggak punya pemasukan, maka PDP, pendapatan dipending. Rapopoli. Ingat, Bapak, penyebaran virus corona itu sekarang salah satunya melalui uang. Maka kalau bapak-bapak sayang dengan istrinya, tolong istrinya jangan dikasih uang. Setuju bapak-bapak? Makanya dikatakan waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Diam adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas, diam. Caranya ngono le. Kayak istri saya kan sakit. Saya bilang sama istri saya, Dad, kan beliau saya berobatnya di Malaysia. Udah kamu berangkat ke Malaysia, saya kasih ATM. Saya bilang sama dia, kamu niatnya jalan-jalan saja dengan berobat biar dia fresh karena sakitnya agak berat. Tapi alhamdulillah hampir sembuh. 90% sudah sembuh. Nah kamu jalan-jalan ke Malaysia, jangan diniati berobat, tapi diniati belanja saja. Tak kasih ATM, tapi nggak tak kasih PIN. Akhirnya istri saya berobat, Pak, alhamdulillah sekarang sudah 90%, pengobatan hampir 1 tahun. Dari Malaysia sampai Malaysia lockdown, akhirnya kembali ke Jogja dan alhamdulillah sudah 90% istri saya sembuh. Alhamdulillah. Maka disitulah saya sering mengatakan, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas karena di syuting kamera. Didelok bojoku muter, Bu. Kan aku istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Bojomu ayu itu. Saya kemarin jadi ingat kenapa kamu pakai kalung. Jadi kalau di Jogja itu kebiasaannya hewan korban itu pakai kalung. Pantesan saya kemarin motong kambing 15 cuma ada 14, yang satu lari di sini. Wedus. Kenapa kamu pakai masker? Karena mentaati peraturan pemerintah, betul? Yang nomor 2 karena kamu bimoli, bibir moncong 5 cm, alias merongos. Kemudian apa? Wal
manfus, diuji oleh Allah, takut mati. Takut mati. Saya kemarin, besok Anda bisa lihat malam Sabtu di TV One jam 21 menyambut tahun baru Islam. E-talk show di TV One. Bintang tamunya saya dengan Mbak Tika Ramlan, vokalis itu. Saya tanya sama dia, Mbak, kenapa Anda bertobat? Dulu penyanyi, dulu artis, sekarang sudah berhijab dan lain sebagainya. Saya tanya sama dia, kenapa kamu seperti ini? Jawabannya apa? Karena setiap malam dia nggak bisa tidur gara-gara takut mati. Dan gara-gara takut mati itu akhirnya kemudian mendatangkan hidayah. Makanya orang yang gampang bermaksiat itu kenapa? Karena nggak punya rasa takut mati. Tiap malam dia dihantui. Bagaimana kemudian kalau dia tertidur, bangun-bangun, ruhnya sudah berada di dalam jasadnya. Hati-hati. Makanya kenapa kalau kita mau tidur, doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena tidur itu adalah mati sementara, sementara mati itu adalah tidur selama-lamanya. Makanya hati-hati, kok saya pengajian Anda ngantuk, hati-hati. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji Anda ngantuk, berarti siap-siap mati. Hati-hati. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan ngiler. Gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk lambene kok ngeweh iki lho, doweh. Goblok. Ujiannya apa lagi? Wasamarat. Khawatir kalau kemudian nanem tandur gak panen. Tapi apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka saya katakan, ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk hambanya. Jaluk karena Gusti Allah. Maka saya sampaikan, takut dengan corona itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Betul? Ada kalanya mohon maaf kita takut dengan corona, tetapi ajal menjemput kita tidak karena corona. Karena orang itu besok matinya karena sebab apa? Di Lauhil Mahfuz sudah ditulis. Sudah ada tulisannya. Di Lauhil Mahfuz disebutkan banser yang berada di tangga panggung matinya bukan karena corona. Matinya karena apa? Karena kelamaan duduk di tangga. Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Mesti rai jomblo ya. Insyaallah teorinya anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Anaknya yang ganteng dapat istri yang jelek. Anaknya yang jelek dapat istri yang cantik. Ah, kan raimu elek. Ada. Insyaallah sesuk bojomu rembuk. Kenapa kemudian kita harus bersabar? Ayat selanjutnya Al-Baqarah 156 Allah mengatakan apa? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semua kepada Allah. Maka saya survei, gara-gara corona orang semakin dekat dengan Allah. Tapi juga lucu, kemarin pada protes sama pemerintah. Kita protes sama pemerintah, kenapa kita nggak boleh ke masjid? Kenapa kita nggak boleh pengajian? Saya cuma tersenyum, malah cangkemmu lele. Wingi ora corona ra gelem mangkat ning masjid. Masa saiki dilarang kowe protes. Gobos. Kuwi jenenge Tony Boster, watonmu ning dobose banter. Nyatane sekarang boleh ke masjid, masjid tetap sepi. Jadi wong kok anane mung golek-golek salahe pemerintah. Bosok. Kayak hari ini di Jakarta muncul kami, apa itu Pak? Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sing mau selamat iki rasa Indonesia, raimu dhewe iki lho selamatno. Betul? Saya mengatakan begini. Saya sama dengan Habib Lutfi, guru kita semuanya. Saya milih Pak Jokowi.
Dan saya mengatakan, memang pemerintah masih banyak yang nggak beres. Tapi bukan berarti kemudian kita menggunakan cara-cara yang tidak legal untuk menjatuhkan presiden, betul? Lah pemerintah urung apik, ayo didandani bareng-bareng. Lah kowe ngatur raimu dhewe ra iso kok pengen menyelamatkan Indonesia, matamu. Kalau bahasa saya dulu apa, cangkemmu nur. Ya biasa-biasa saja Bu ya. Kalau memang pemerintah ada kurangnya, ayo kita perbaiki. Kalau ada baiknya, ayo kita dukung. Kalau ada yang jelek, ayo kita kritisi, betul? Betul. Jangan cari salah-salahnya tok. Apa-apa salah, apa-apa kok salah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asobathum musibah. Dan orang-orang di musim corona ini ternyata apa? Lebih banyak yang mendekat dengan Allah. Tapi ingat catatannya. Ketika saya kemudian podcast sama Mas Deddy Corbuzier sama Boy Rafli, saya bilang, mohon maaf, mumpung ini orang seneng ngaji, ingat, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Makanya hati-hati kalau milih pengajian. Supaya apa? Carilah ustadz yang ramah. Carilah kiai yang menyenangkan, bukan menakutkan. Carilah kiai yang mengasihi, bukan yang nakuti. Sehingga kemudian kita bisa hadir kepada Allah dengan ramah dan menyenangkan. Maka mohon maaf, harusnya yang diloske adalah ibadahnya, jangan maksiatnya. Itu namanya losdol. Losdol dan lanjut lehmu maksiat. Tutup no senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen banget jabut nyawamu mau biar kita nabi lagi kira badok bahaya cok selawatan dalam badok bahaya ngomong begini ramasak ya losjol diselawati bareng-bareng menawai itu sopoe tambah jejak kali Gusti Allah, betul? Sing diloske ngibadahe ora maksiate. Nggih? Yo. Losjol versi Gus Miftah. Temenan dia, dengan baik. Cintaku padamu seperti kamera. Maksudnya kok fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Matane. Kalau sire mungkin jenengan selawat. Hei, tabui. Ini tabui ora tenan. Kene malah dikajo seperti ini. Nanti kandhane nglatene aku sih tak ngono. Losjol dan lanjut lemu maksiat tutup no senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Nyawanya siapa? Iya. Selawatan. Abui. Agar bukannya gaya. Apa dibalik? Inyong Nabi awakmu ngaji ngene. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli alaihi
Ya Rabbi Salli alaihi Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim. Sampai banter muni mangga itu kok temen ya kamu nyanyi meneng malah gebak-gebak Benda sih ki hadro iki. Ayo iso lagu apa? Sambal terasi happy asmara. Misalnya apa? Katanya no. Ditinggal rabi. Tuh, wis suwe ra nyanyi tinggal rabi. Ayo nasihatin dia ayo. Ayo sok gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kanca ado karo agama. Sing dangdutan. Terbukane. Oh masih. Enggak sedih baik. Mumet dasku. Isone lah klasik lagu apa? Apa? Hah? Isone apa? Malah rembukan. Ning kene tampil ora rapat. Terus badokan akeh temen. Ora iso maju, goblok. Selawat sing gampang ya. Napa kok njaluke? Padang bulan. Apa? Padang bulan. Padang bulan? Ya kan karo Abah Lutfi ya. Apa? Apa? Ala-ala cangkeme janda ngatur-ngatur. Saya kemarin ada santri saya bilang begini, Abah saya malu. Kenapa? Saya banyak diolok-olok gara-gara istri saya janda. Salah. Saya bilang sama santri saya, kalau kamu menikah dengan janda banggalah. Kenapa? Paling tidak janda itu jujur, jelas bukan gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis, tapi rasa janda. Biar. Apa maling HP-nya? HP-nya cross beda. Kami cinta tanah air Indonesia. Tengok Indonesia sing banter gaya ini masang bendera cak merah bengok belas. Ayo sumbung ae banter tak dongake utange lunas. Sing bengok boleh makan. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia.
yang mati. Terusannya piye? Terusannya kepiye si Iri ki mau? Lho ora sing ngisor. Vokalis apa vokalis? Lanjutannya si Iri kok piye? Goblok temen. Halo, HP-ne cross. Kebacut temenan ger. Ayo. Vokalan bisa dah. Vokal bisa dah. Kiai ini milenial sing ngiringi kolonial. Sama apa ya? Kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tarik kasih donyaku sing isih ana salih iman Allah salih salim iman Allah wal ali wal ashab iman qudwa ada wal ali wal ashab hadronya balik jamaah katanya kita kurang banter sehingga maling jalan terusuk corona minggat dari bumi salih Allah Allah salih iman wal ali wal ashab iman qadwa ada sallu ala nabi Muhammad alhamdulillah. Makanya kemarin saya cerita Pak ya, saya akhirnya kenapa nerima kontrak televisi. Tadinya saya nggak mau sama sekali gara-gara yang pertama biaya. Abah Lutfi pernah bilang sama saya begini, Le rapopo gue saya kini TV rapopo. Kenapa Bah? Daripada TV-TV itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran ahli sunnah. Besok mulai minggu depan jenengan persani acara Hasanah Trans 7 setiap setengah 6 pagi. Itu dulu isinya orang-orang Wahabi semuanya. Isinya dulu orang yang mengharamkan membaca Fatihah untuk orang yang mati. Isinya dulu mengharamkan ngadani bayi. Dulu ustadznya yang mengharamkan tahlilan dan lain sebagainya. Alhamdulillah mulai minggu depan sampai sekian lama besok insya Allah tidak ada orang Wahabi yang ngisi Gus Miftah. Tangan ya, tangan pelat. Saya minggu ini kontrak dengan 2 televisi. Seharusnya 3, tapi yang satu saya baru mikir. Yang satu di Inews TV, Gus Miftah Story. Isinya juga Gus Miftah banget, ahli sunnah banget. Tayang mulai minggu depan juga. Kenapa kemudian saya ambil satu? Karena sekarang pengajian off air seperti ini banyak tempat yang belum bisa dan banyak orang yang menghendaki Gus Miftah dilihat di televisi, maka akhirnya saya terima. Saya dari dulu setiap acara TV yang montak saya semuanya hampir saya tolak.
Karena waktu itu saya bilang, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Tapi karena sekarang kondisinya berbeda. Kemarin saya di DM sama orang yang tidak suka dengan Ahlussunnah. Dulu nggak mau di TV, sekarang mau di TV. Saya punya alasan. Karena guru-guru saya semuanya mengatakan, kalau bukan orang Ahlussunnah, nanti khawatir TV itu akan dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Sing menangan dhewe kabeh-kabeh dibid'ahke, kabeh-kabeh diharamke, kabeh-kabeh dikafirke. Soale apa? Dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kancane kurang akeh, kopine kurang kentel. Kasih tahu ya, di mana-mana yang namanya kopi itu seharusnya wadahnya cangkir. Kalau kayak dia itu bukan gelas kopi, goblok. Untung nggak pecah dia. Ya Allah, dasar orang Tegarjo. Ganti sing panas, kopinya kayak dia tak ya. Kamu sukanya kopi. Hah? Woi, kamu sukanya kopi susu ya? Ya tahu, kamu sukanya kopi susu. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Ya Allah, wong lanang dia kayak soda. Maksudnya apa? Ini ketemu susu pasti gembira. Maka arane soda gembira. Ya aku ora di susu ora di bojo. Ora ana bedane karo keran. Kamu nguyuh tok. Lah, hari ini Pekalongan luar biasa. Makanya tetap dijaga protokoler Covid. Ya Bu ya. Tetap jaga jarak. Karena pengajian kayak gini saya sebenarnya takut juga. Karena sekarang nyuwun saya Gus Miftah niku bener mawon digoleki salahe apa meneh nganti Gus Miftah salah. Makanya kami yang jomblo-jomblo kalau menikah sekarang, oh enak, nggak usah ngundang siapa-siapa atas nama standar protokoler Covid. Enak, ngirit. Dan yang pasti malam pertama social distancing. Kowe ning kene bojomu ning kana. Masake temen. Maka dengan pengajian malam hari ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam dan 1 Muharram, saya teringat ketika kemudian kita kembali berjumpa dengan para ulama di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada Sayyidina Ali yang bisa pelajarannya untuk kita semuanya. Saya ditanya sama santri saya, Abah, begitu spesialkah Sayyidina Ali di mata Rasulullah? Sampai ada satu pembahasan namanya Wasiatul Mustafa. Di akhir kitab Wasiatul Mustafa itu disebutkan, ini adalah merupakan wasiat saya kepada Sayyidina Ali. Saya mendapatkan wasiat ini dari Jibril dan Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya walaupun itu kitab kecil, saya senang ngaji. Kenapa? Karena kitab itu langsung dari Allah kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Ali, kepada tabi'in, tabi'in, ulama salafus saleh, akhirnya kepada kita. Saya mau ngambil satu hadis di situ. Betapa kemudian pentingnya ngaji seperti ini. Ya, dirungokke. Ora kok saiki mongan mangan meneh lho. Wes kok mangan bae. Ora budak-budak bae. Mangan. Ale. Kadang diri yang apa ya? Itu di belakang juga ada manusia loh. Oh belakang banyak. Udah gebernya copot saja. Udah cepet gak apa-apa. Le, copotan le, apa boleh masak kayak diri kali. Gak usah pakai geber gak apa-apa. Wes. Ya Allah. Di belakang dari tadi ada suara nggak ada wujud. Tak pikir entut. Copotan apa lo? Benar ribut lo ya. Ternyata banyak orang di belakang.
Alhamdulillah nanti setelah background kita copot, pengajian selesai. Ya, copot dulu, diwangi dulu. Tapi kita ada suara nggak ada wujud deh. Saya jadi ingat lagu saya yang dulu itu. Sun sembure semiki masyota udan jero hati ana suarane rana wujude ento jenenge. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari sini nggak ada yang terpapar COVID Corona. Amin. Walaupun di sini juga banyak Corona. Komunitas Rondo mempesona. Dah. Ya Pak, kamu berdiri sampai selesai Pak ya di situ. Modar kowe. Sarungnya melotrok. Belalainya metu. Udah Pak, kamu di situ aja Pak, ganjeli Pak. Ya, bagus. Kayak di zoom kayak. Ya, udah kayak Sumanto. Di dalam udah lanjutin ya. Lah, keprian enggak? Oh kesel. Le, dicopot ya apa-apa, dicopot ra apa-apa, sendal ra apa-apa. Malah repot men ya. Makanya pengajian infak, ngetoke kotak infak, kok ora bayar ya ning mburi. Ndelok munyuk kebun binatang, ndelok monyet sangune 1.000. Nonton kiai infake 1.000. Ya Allah, larang kiai apa munyuk? Walah nyuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjutkan. Nah, ini bahas supaya kita tegar menghadapi corona, betul? Corona ya makhluknya Gusti Allah. Ya kepriman ya. Le, dicopot ada yang sangat dicopot sana enggak Pak? Itu jeda copot ya itu. Daripada ribut. Tarian bareng-bareng tak copot. Paling orang jiro. Saya moga-moga panggungnya ambruk ya Allah. Ekstrim banget ya pengalamannya. Dia. Panitia lah, jangan naik. Iya. Wong kok anarkis temen ya? Apa temen ya? Pak polisi, polisi ini semangat temen ya. Polisi ini pinter, jaganya juga bakso kalau budak badak banget. Lanjut. Ya, awas ribut menang awas. Gak sebenarnya ini bahaya saron. Ayo digawe. Mau kemana kamu? Makasih ya Mas. Semoga mulai di sini matang ya. Orang di bojo. Ini sakit. Jomblo ini. Gak apa-apa. Ya duduk lagi, lanjutin. Sampai jam berapa pengajiannya Bu? Sekarang udah jam 12:30, minta jam 1 berarti 30 menit lagi ya. Kenapa saya lihat? Karena jam saya baru. Pamer matamu. Itu mumet ngaji nang Tegalrejo iki. Bu. Kowe ya ngono. Ngaji ning ngarepe ki tungkake selonjor ki yo. Orang rumangsane tungkake meletek-meletek yo. Biar. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Rasulullah wasiatnya kepada Sayyidina Ali?
Sayyidina Ali sahabat sedulur Kanjeng Nabi yang sangat spesial. Maka disebutkan karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Bahkan dikatakan ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Satu hadis saya bacakan. Kenapa walaupun di tengah corona seperti ini, optimisme harus dibangun. Satu dua harus ada yang berani mulai pengajian walaupun dengan standar COVID. Supaya kemudian apa? Muncul optimisme. Matimu sesuk mergo apa niku wis ditulis teng Lauhul Mahfuz. Nggih napa mboten? Kita takut nggak keluar rumah, pakai masker, social distancing di rumah terus. Ternyata matinya bukan karena corona. Tapi nopo? Stres mergo diamuk karo bojone. Mati. Betul? Neng tetap dijogo. Karena saya khawatir nanti ada yang motong pengajian saya, Miftah menganjurkan pengajian nggak apa-apa walaupun corona. Krek cangkeme. Saya demi Allah Pak, saya itu takut mau ngaji itu udah banyak yang neror. Hati-hati kalau sampai terjadi apa-apa. Lu Pak Bupati ngizini. Saya tadi pagi ketemu Pak Bupati tadi siang. Pak siapa jenenge Bupatimu? Pak Asif suruh mana kayak batik nih Pak Asif. Apa Pak Bupati? Mboten napa-napa Gus, insyaallah. Maka saya memberanikan di sini. Mudah-mudahan saya tadi mau naik panggung sudah berdoa apa? Allahumma srif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka nyuwun sewu, saya baca satu hadis. Idza mado alal mar'i kata Rasulullah. Ketika seseorang itu sudah melewati apa? Arba'una sobahan, 40 hari. Ingat, kalau seseorang sudah melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan dia tidak bermujalasah dengan ulama, dia tidak pengajian dengan ulama, dia tidak sowan dengan ulama, dia tidak mencari ilmu kepada ulama, apa kata Rasulullah? Mata qalbu, hatinya akan mati. Wajah saro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itu menghidupkan hati. Makanya termawon supaya ini jadi tolak balak. Jenengan niat tindak mriki mergo pengin mujalasah kali ulama lan kiai. Insya Allah atine ora mati, koronane sing mati. Amin ngono lho, iki malah dolanan HP wae. Amin. Telat malaikate minggat le. Maka Pak, kemarin saya nangis 2 minggu yang lalu sebelum Idul Fitri, 3 hari sebelum Idul Adha. Mbak-mbak di lokalisasi ternyata sudah masuk. Loh, saya kaget. Loh, ini lokalisasi sudah buka. Sudah terus jajal. Lonte buka, masa pengajian nggak boleh? Jadi binaan saya di Jogja lokalisasi Sarkem, yang mbak-mbak di dalamnya itu dodol kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Manuk siapa? Manuk ya. Itu sudah buka, dan dia datang ke pondok saya, mbak-mbak itu mohon maaf Gus, mereka manggil saya Abah, mohon maaf Abah, kami sudah masuk, ada 50% WTS yang sudah masuk, mbak-mbak yang sudah masuk. Mau nggak kita ngaji bareng kayak dulu lagi? Akhirnya saya datang. Saya bilang, justru dengan corona ini kamu harus seneng. Seneng gimana, Bah? Jadi kalau ada tamu pengen sama kamu bilang sorry, social distancing. Jadi makanya dari jarak jauh. Bayarnya sama. Lonte dia seneng ngaji. Saya bilang sama mereka, an-nadru ila wajhil alim fa huwa ibadah. Memandang wajah kiai itu ibadah. Langsung mereka jawab, subhanallah, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Dah apa iso ngeloni. Saya langsung lari mendekat untuk memberikan nasihat. Kan jarang mungkin kiai kok pinginan. Saya ditanya, Gus Miftah kalau ngaji di lokalisasi pengen apa enggak? Ya pengen. Terus gimana? Ya ngempet. Masa kiai ngajak-ngana?
Emangnya aku cowok apaan? Kan aku mau menginsafkan mereka. Ya Bu ya. Jadi termasuk malam hari ini apa? Kebetulan di malam tahun baru Islam. Kita minta sama Allah. Kenapa? Karena di bulan Muharram begitu banyak doa Nabi dan Rasul yang diijabah oleh Allah. Termasuk doanya Nabi Adam untuk bertemu dengan Siti Hawa. Setelah berpisah ratusan tahun, dia minta ketemu dengan Siti Hawa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku kangen dengan istriku Siti Hawa. Sampai kemudian Nabi Adam berdoa menggunakan sholawat, ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibalas oleh Allah di bulan Muharram. Ketemu. Maka saya itu agak tersinggung, kok orang justru ketakutan dengan bulan Muharram yang kata orang Jawa namanya bulan Suro. Bulan Suro itu dari istilah Asyura. Orang Jawa ngomong Asyura susah, akhirnya depannya hilang jadi Suro. Untung yang hilang depannya, coba kalau belakangnya. Suro itu dari Asyura. Asyura itu apa? Hari ke-10 bulan Muharram. Orang Jawa nggak bisa ngomong Asyura menjadi Syura. Dan nggak ada kaitannya dengan klenik. Justru di bulan ini, ketika kemudian kita memahami ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Semua permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Justru yang paling tepat adalah momentum bulan Muharram. Orang Jawa nggak berani menikahkan anak di bulan Muharram. Katanya apa? Karena Nyi Roro Kidul katanya menikahkan anaknya di bulan Muharram, di bulan Suro. Lah aku takut, lah ben taun Nyi Roro Kidul kuwi mantu ge anake piro? Ayo tak takon karo Pekalongan. Kita punya guru besar, maha guru. Kita punya murabbi ruh, Maulana Habib Lutfi. Tak takon kalian jenengan. Nyi Roro Kidul niku wonten napa mboten? Ya, arep ngomong wonten 2 tahun belok. Arep ngomong orang ngene ngomah ketemu. Rono. Kamu. Sorry ya, aku tahu kamu naksir aku. Tapi sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir via Valen. Ya! Sorry. Kamu janda ya? Wahai para janda, yakinlah bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Ye amin ye. Dasar rondo geleman. Saya meyakini ini supaya akidah kita ini benar. Toh kemudian apa? Salah satu ciri orang beriman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang gaib. Itu gaib. Karena apa? Jenis setan itu kan ada 2, minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan jun. Dan saya meyakini kalau toh Nyi Roro Kidul itu ada, itu hanya setan yang wujudnya jin. Bagaimana cara ngusirnya? Gampang, bacakan ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid. Hilang. Yang susah itu kalau digoda setan wujudnya manusia. Jangan dibacakan ayat kursi. Caranya gimana, Gus? Ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Lah kita itu berlebih-lebihan Pak, ketakutan kita dengan Nyi Roro Kidul. Ada mungkin, tapi kita nggak boleh takut. Banyak kawan saya setiap malam satu suro, kungkum di Parangtritis, ayo Gus melu. Katanya apa? Tabarukan, ngalap berkah karo Kanjeng Nyi Roro Kidul. Tabarukan kalau Anda sowan Habib Lutfi, Abah saya tabarukan. Apa itu tabarukan? Alap berkah. Mencari berkah dari Habibana. Boleh. Wong ngalap berkah kok sangka Nyi Roro Kidul.
Saya pernah punya pengalaman, Pak. Setelah gempa bumi di Jogja tahun 2006, Bantul porak-poranda, kena gempa bumi 6,5 skala Richter. Kan gempa bumi, masa gempa bumi? Setahun kemudian, Pak, saya diminta sama Kementerian Kelautan untuk sosialisasi gempa bumi dan tsunami. Tsunami. Saya tadi ngomong apa? Tsunami. Iya, men jangan ku dhewe kok ngapa. Tak pikir nama musibah itu anak-anak deh, tsunami. Ada lagi yang saya bingung bahasa Jawanya apa? Angin puting beliung. Ya Allah. Ya apa bahasa Jawa lu sih orang? Saya pengajian di Jakarta. Kiai saya mau tanya, angin puting beliung bahasa Jawanya apa? Mumet das. Ternyata bahasa Jawa angin puting beliung adalah angin pendel muter-muter. Ya iya toh, angin puting beliung. Kulino matamu. Kowe iki yang apa? Oh. Ayo. Ada berceramah kayak. Iya. Mesir. Saya jadi ingat lagunya Seventeen. Kemarin engkau masih ada di sini, bare mau darat. Tahun 2007, Pak, sosialisasi gempa bumi dan tsunami di Bantul. Waktu itu Kementerian Kelautan bilang sama saya begini, tolong Gus Miftah sampaikan bahwa gempa bumi itu fenomena alam. Kalau dari pandangan agama seperti apa? Lah saya bilang, ma asoba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah, termasuk gempa bumi. Maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan Bantul itu gempa bumi gara-gara Nyi Roro Kidul marah. Waktu itu saya teriak, masih ada potongan videonya. Jangan percaya dengan Nyi Roro Kidul. Kalau kemudian gempa bumi itu ada, semuanya atas izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Aku ra wedi. Nyuwun sewu, banyu Segoro Kidul di Pantai Depok itu naik ke darat, Pak. Orang-orang Bantul semuanya lari, jamaah pengajian lari. Nyi Roro Kidul ngamuk. Nyi Roro Kidul ngamuk. Langsung saya bilang, "Endi? Lah Nyi Roro Kidul metu rene, tak rabine." Jangan ayu kok. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Banyune Segoro balik lagi ke laut. Barangkali Nyi Roro Kidul takut ketemu saya. Tidak siap melihat cowok ganteng. Saya mengatakan begini, alladzina yu'minuna bil ghaib itu termasuk hal-hal yang kasat mata. Kita harus percaya. Tapi bukan kemudian kita diperbudak dengan keyakinan seperti itu. Kita itu kebablasan, Pak. Kebablasan nikah ke anak di bulan Suro nggak berani. Saya dulu menikahnya di bulan Suro. Justru ketika itu kemudian mertua saya menolak. Lagi bulan Suro, kulo ora urusan. Lah kulo harus menikahi anak Anda, tolong nikahkan saya di bulan ini. Mertuaku mumet ndase. Arep ditampa calon mantune ngeyelan. Ora ditampa kok ganteng temen. Akhirnya saya menikah di bulan Suro. Dan apa yang terjadi, Pak? Subhanallah, sing nyumbang akeh. Soalnya apa? Ora ono saingan. Ibu bapak, orang Jawa itu memang ada nama ilmu namanya ilmu klenik. Contoh ilmu weton. Orang Jawa ada weton, paing, legi, apa namanya? Kliwon dan lain sebagainya. Ilmu weton itu boleh dipelajari tapi tidak boleh diyakini. Contoh begini, ilmu weton itu untuk ilmu titen. Contoh, acara di Kanju Sholawat itu yang gede di hari Jumat Kliwon. Sehingga orang-orang se-Indonesia sudah tahu kalau Jumat Kliwon itu ada acara di tempatnya Abah Lutfi di Kanju Sholawat. Itu namanya ilmu titen. Contoh, saya lahirnya Minggu Pahing.
Maka saya bikin pengajian di pondok malam Ahad Pahing. Saya nggak perlu nyebar undangan, orang-orang tahu kalau pengajian di tempat Gus Miftah itu ada malam Minggu Pahing. Itu namanya ilmu titen. Boleh dipelajari, nggak boleh diyakini. Saya menikahkan santri saya dari Pati dengan anak Gunung Kidul. Ibunya nggak berani menikahkan. Gara-gara apa? Yang laki-laki wetone wage, yang perempuan Pahing. Katanya geyeng. Loh saya bilang, lak wage karo Pahing yo geyeng. Wage karo wage, gege. Wage karo kliwon, gewon. Wage karo legi, geli. Saya tanya, kenapa ibu tidak berani menikahkan anak ibu? Karena dukun di Pati mengatakan, kalau saya menikahkan anak saya wage dengan Pahing, saya sebagai ibunya mati duluan. Saya jawab, lah mboke mati dhisik iki ya lumrah wong luweh tuwa. Goblok. Sing duwe mangan tak takon wetonmu apa, Pak? Jawab wetonmu apa? Jumat Pon, jenengmu sapa? Fathur Rahman Jumat Pon. Tidak cocok hidup di air ya. ABBG namanya sinten? Oh, apa tuh? Namanya sinten? Habib Mustafa. Oh, Habib Mustafa petone apa, Bib? Minggu Pahing. Oh, Minggu Kliwon. Oh, Habib Mustafa Minggu Kliwon. Istrinya harus 4. Ajib. Oh, saya ngono gak dipercaya. Justru mohon maaf, bulan Suro ini banyak doa Nabi dan Rasul yang dikabulkan oleh Allah. Nabi Adam ketemu dengan istrinya bulan Suro. Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud tidak mempan, terjadi di bulan Suro. Nabi Nuh perahunya selamat, terjadi di bulan Suro. Nabi Yunus dimakan ikan, keluar dari perut ikan, terjadi di bulan Suro. Tenggelamnya Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa terjadi di bulan Suro. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun juga terjadi di bulan Suro. Ayo, mumpung bulan Suro, minta sama Allah. Ya Allah, datangkan nikmat corona minggat. Amin. Ya rondone cepet baik. Parani, sorry, nggak level. Ya masa aku nikah dengan dada tua? Kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Maka bulan Suro ini ayo. Ini yang paling penting malam hari ini. Kenapa Anda saya minta berdoa? La yamuddu ta'akhuru amadil atok mal ilhai fi du'a mujiban liyasika, kata Ibnu Athaillah. Jangan pernah berputus asa. Ketika ada keterlambatan Allah mengabulkan doamu, janganlah berputus asa. Kenapa? Fahuwa duminalaka al ijabah. Karena dia Allah pasti akan mengijabah doa-doamu. Wis sing jomblo-jomblo li, jaluk karo Allah. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Ini minta sama Allah di bulan Suro ini. Kalau kemudian orang se-Indonesia semuanya minta sama Allah supaya Indonesia dijauhkan dari corona, nggak mungkin semua doa itu ditolak oleh Allah. Pasti ada mulutnya orang-orang soleh yang doanya akan dijabah oleh Allah. Amin. Yakin saja li. Maka saya mengatakan bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang berat, tapi iman kita yang terlalu lemah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Santai wae. Allah ngasih ujian, pasti Allah memberikan solusinya. Allah memberikan masalah, pasti Allah ngasih jalan keluarnya. Tidak mungkin ada kenaikan kelas ketika kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu kehilangan sesuatu, yakinlah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Amin. Maka kamu ditolak sama perempuan, santai. Sorry. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah kejombloan. Aku ora bakal nangis. Ora kaya kowe malah ra karo-karuan. Uripe ayem rumangsa aman dunung rasa kaya yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan. Saya pikir cukup banyak yang saya sampaikan malam hari ini. Sampun jam 12:30. Mboten kula soalé wau kali abad di sini aja bengi-bengi teng Kanjeng Sulawan dianten acara. Kula didhawuhi tindak sowan mriku. Monggo seduhanten ngadeg nyuwun kali Gusti Allah ngusir corona dari muka bumi, dari Pekalongan dan Indonesia. Amin. Semuanya berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadroe rasa ngadeg masak kesini mburi kae. Nah, kesini mburi kae. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tangane diangkat sareng-sareng nyuwun kalian Gusti Allah. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asma Allah. Amin. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Wali ingkang langkung khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah
Mau salawat ijazah Habib Lutfi tolak corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wa ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Maos Fatihah sepindah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dipun ambali kaping 11 ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.